Alkitab untuk anak-anak memperkenalkan Surga, Rumah Tuhan yang Indah. Ditulis oleh Edward Hughes, dibacakan oleh Rosyada, dikontak oleh www.bibleforchildren.org. Saat Yesus tinggal di dalam dunia, Dia mengatakan kepada murid-muridnya mengenai surga. Dia menyebutnya rumah Bapakku, dan mengatakan bahwa di sana banyak rumah tinggal, sebuah rumah yang besar, rumah yang indah. Surga itu lebih besar dan lebih indah daripada rumah di bumi. Yesus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Yesus pergi ke surga sesudah Dia bangkit dari kematian. Sesudah itu, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sejak saat itu, orang-orang Kristen mengingat janji Yesus untuk datang kembali dan menjemput mereka. Yesus berkata, Dia akan datang segera pada saat yang tidak disangka-sangka. Tetapi, apa yang terjadi dengan orang Kristen yang mati sebelum Dia datang? Mereka akan meninggalkan tubuhnya dan roh mereka bersama-sama dengan Yesus. Wahyu, buku terakhir dalam Alkitab, mengatakan kepada kita bagaimana luar biasanya surga itu. Sesuatu yang lebih dari luar biasa. Dalam satu cara yang sangat khusus, surga adalah rumah Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, tetapi tahtanya adalah di dalam surga. Malaikat-malaikat dan penghuni surga lainnya menjadi pemuji Tuhan di surga. Begitu juga semua umat Tuhan yang sudah mati dan pergi ke surga. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian khusus untuk memuji Tuhan. Inilah beberapa kata dari satu nyanyian yang mereka nyanyikan. Karena Engkau disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu 5 ayat 9. Pada halaman yang paling akhir dari Alkitab menjelaskan tentang surga Yerusalem baru. Tempat ini sangat besar dengan dinding yang sangat tinggi di luar. Dindingnya terbuat dari permata yaspis, jernih seperti kristal. Dasar tembok kota itu ditutupi dengan permata yaspis dan batu-batu permata, bersinar-sinar dengan indah. Masing-masing dari pintu gerbangnya terdiri dari satu mutiara. Pintu gerbang mutiara yang hebat itu tidak pernah tertutup. Mari kita masuk ke dalam dan melihat-lihat sekeliling. Wow, surga kelihatan lebih indah di dalam. Kotanya terbuat dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Jalannya juga terbuat dari emas murni. Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah. Di seberang-menyeberang sungai itu tumbuh pohon kehidupan yang ditemukan pertama kali di Taman Eden. Pohon ini sangat istimewa. Pohon ini menghasilkan 12 macam buah. Setiap bulan berbeda-beda jenisnya. Dan daun dari pohon kehidupan ini dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Surga tidak memerlukan matahari atau bulan untuk meneranginya. Kemuliaan Allah sendiri menyinarinya dengan terang yang luar biasa. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Termasuk binatang-binatang juga berbeda di surga. Mereka sangat jinak dan bersahabat. Serigala dan domba-domba makan rumput bersama-sama. Termasuk singa-singa yang hebat, makan jerami seperti lembu jantan. Tuhan berkata, tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Saat kita melihat sekeliling kita memperhatikan bahwa sesuatu yang hilang dari surga. Tidak ada kata-kata kemarahan yang pernah kita dengar. Tidak ada seorang pun yang berkelahi atau memikirkan diri sendiri. Di sana tidak ada pintu-pintu yang terkunci, karena di sana, di surga, tidak ada pencuri. Tidak ada pembohong-pembohong, pembunuh-pembunuh, tukang-tukang sihir, atau orang-orang jahat lainnya. Di dalam surga bersama Tuhan, tidak ada lagi air mata. Kadang-kadang, umat Tuhan menangis karena penderitaan hebat yang dialami dalam hidup ini. Di surga, Tuhan akan menghapus semua air mata. Di sana tidak ada lagi kematian juga.
umat Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Di sana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada penguburan. Setiap orang di dalam surga bahagia selamanya bersama Tuhan. Yang terbaik dari semuanya, surga adalah untuk anak-anak laki-laki dan perempuan, dan orang dewasa juga, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menaati Dia sebagai Tuhan mereka. Di surga ada sebuah buku yang disebut dengan Kitab Kehidupan Anak Domba. Buku ini penuh dengan nama orang-orang. Apakah kamu tahu nama siapa yang tertulis di sana? Benar, nama semua orang yang menaruh kepercayaan mereka di dalam Yesus. Apakah namamu juga ada di sana? Kata terakhir dalam Alkitab tentang surga adalah undangan yang luar biasa. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Surga, rumah Tuhan yang indah. Satu cerita dari firman Tuhan, Alkitab, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 2, Korintus 5, Wahyu 4, 21, 22. Jika tersingkap, firman-firman-Mu memberi pengertian. Mazmur 119 ayat 130. Cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang Ia sebut dosa. Hukum dosa ialah maut, tapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya, Yesus, untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Dia selamanya. Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada Allah. Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru sekarang, dan suatu saat nanti pergi bersamamu selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anakmu. Amin. Bacalah Alkitab dan berbicaralah pada Allah setiap hari. Yohanes 3 ayat 16.